Tidak semua kegagalan terjadi karena kurang usaha, dan tidak semua keberhasilan datang karena keberanian semata. Menurut Primbon Jawa, terutama bagi pemilik weton pasaran legi, keselarasan hari memegang peran penting dalam menentukan lancar atau tertundanya sebuah hajat. Banyak orang weton legi merasa sudah melangkah di waktu yang tepat, namun hasilnya selalu terasa berat dan berliku. Benarkah ini hanya ujian hidup? Atau justru karena hari yang dipilih tidak sejalan dengan hitungan Jawa yang diwariskan leluhur? Pada akhirnya, semua pembahasan ini mengingatkan kita bahwa apapun tanda yang kita rasakan, entah itu kedutan, firasat, atau kejadian aneh dalam hidup, tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Semuanya hanyalah pengingat agar manusia kembali menyadari keterbatasannya. Sebagai hamba, sudah sepatutnya kita tetap berpanduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dia sebaik-baik penentu takdir, sebaik-baik pemberi rezeki, dan seadil-adilnya tempat bersandar. Jangan biarkan tanda-tanda membuat hati gelisah, tetapi jadikan ia sarana untuk memperbanyak doa, memperbaiki niat, dan meluruskan langkah hidup. Jika pembahasan ini membawa manfaat dan pengingat, jangan lupa like dan subscribe agar kebaikan ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak hati. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan, ketenangan, dan keberkahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bab 1. Hakikat weton legi dalam hitungan waktu. Dalam Primbon Jawa, weton bukan sekedar penanda hari lahir, melainkan pintu awal untuk memahami bagaimana waktu berinteraksi dengan kehidupan seseorang. Bagi pemilik weton pasaran legi, hubungan dengan waktu bersifat halus, lembut, dan seringkali membingungkan. Banyak leluhur Jawa menyebut legi sebagai pasaran manis. Namun kemanisan itu justru sering menjadi sumber konflik yang tak disadari oleh pemiliknya. Weton legi dikenal memiliki neptu yang membawa keteduhan, keluasan, dan kemampuan meredam gejolak. Orang-orang legi umumnya tidak suka tergesa, cenderung menimbang perasaan orang lain, dan sering mengalah demi menjaga harmoni. Di mata orang lain, sifat ini terlihat sebagai kebijaksanaan. Namun menurut Primbon, di balik ketenangan itu tersimpan satu ujian besar, ketidaktegasan terhadap. Banyak weton legi merasa hidupnya seperti selalu hampir berhasil. Usaha sudah dilakukan, niat sudah lurus, doa sudah dipanjatkan. Namun hasilnya sering datang terlambat atau terasa kurang sepadan. Dalam hitungan Jawa, kondisi ini bukan semata-mata karena kurang kerja keras, melainkan karena ketidaksadaran terhadap irama waktu yang seharusnya diikuti. Weton legi sering merasa siap melangkah, padahal waktu belum sepenuhnya membuka pintu. Konflik batin mulai muncul ketika pemilik weton legi dihadapkan pada pilihan besar. Di satu sisi, logika modern berkata bahwa kesempatan tidak boleh ditunda. Di sisi lain, perasaan batin terasa ragu, seolah ada sesuatu yang belum selaras. Primbon Jawa menyebut keraguan ini sebagai tanda alus atau tanda halus yang sering diabaikan. Menariknya,
weton legi jarang mengalami kegagalan yang mencolok. Mereka tetap bisa berjalan, tetap bisa bertahan, bahkan sering menjadi sandaran bagi orang lain. Namun justru disitulah ujian sesungguhnya. Primbon mengajarkan bahwa ujian paling berat bukanlah jatuh, melainkan berjalan jauh dengan beban yang tidak perlu. Banyak weton legi memikul beban itu tanpa sadar, mengira bahwa itulah bagian dari takdir yang harus diterima. Dalam hitungan waktu Jawa, legi memiliki kecenderungan menyerap energi sekitar. Jika melangkah di hari yang tidak selaras, energi itu tidak menolak secara kasar, melainkan melemahkan perlahan. Rezeki tetap datang, tetapi tersendat. Hubungan tetap berjalan, tetapi sering menguras perasaan. Keputusan tetap diambil, tetapi menyisakan penyesalan halus yang sulit dijelaskan. Leluhur Jawa berpesan, weton legi ibarat air tenang. Air yang tenang bisa menyejukkan, tetapi juga bisa mengikis batu jika terus mengalir di jalur yang salah. Disinilah pentingnya memahami hakikat waktu. Bukan untuk melawan takdir, tetapi untuk berjalan seirama dengannya. Sayangnya, banyak pemilik weton legi justru menyepelekan hitungan hari, menganggapnya sebagai tradisi lama yang tidak lagi relevan. Konflik semakin dalam ketika weton legi mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Primbon Jawa mengingatkan bahwa kesalahan terbesar weton legi bukan memilih hari yang buruk, melainkan memaksa diri melangkah ketika waktu meminta untuk menunggu. Penantian ini sering disalahartikan sebagai kelemahan, padahal justru di sanalah kekuatan legi diuji. Apakah ia mampu menahan diri atau tergoda oleh desakan keadaan? Di akhir bab ini, satu pertanyaan penting mulai mengemuka. Jika weton legi dikenal manis dan membawa keteduhan, mengapa banyak pemiliknya justru hidup dalam pergulatan batin yang panjang? Jawabannya belum terungkap sepenuhnya. Namun, Primbon memberi isyarat bahwa jawabannya tersembunyi bukan pada tanggal, bukan pada pasaran semata, melainkan pada hubungan antara hati, waktu, dan keberanian untuk menunggu saat yang benar-benar selaras. Dan disinilah perjalanan memahami hari baik weton legi sebenarnya dimulai. Bab 2. Hari yang menguatkan dan hari yang melemahkan. Dalam primbon Jawa, waktu tidak pernah benar-benar netral. Setiap hari membawa watak, setiap pasaran menyimpan daya, dan setiap pertemuan antara hari dan weton menciptakan pengaruh yang berbeda bagi setiap insan. Bagi pemilik weton legi, perbedaan antara hari yang menguatkan dan hari yang melemahkan seringkali tidak terasa di awal. Justru karena sifatnya yang halus, dampaknya baru disadari setelah langkah terlanjur jauh. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa hari yang menguatkan weton legi bukan selalu hari yang ramai, cerah, atau terlihat menjanjikan. Sebaliknya, hari yang tampak biasa, bahkan cenderung sepi, seringkali menyimpan daya penguat yang besar. Namun, konflik muncul karena manusia modern lebih percaya pada tanda lahiriah. Ketika suasana ramai dan banyak orang bergerak, hati terdorong untuk ikut melangkah. Disinilah weton legi sering terjebak.
Hari yang melemahkan weton legi tidak selalu membawa kegagalan langsung. Primbon menyebutnya sebagai hari nguras daya. Pada hari seperti ini, niat tetap bisa dijalankan, usaha tetap bisa dimulai, namun hasil terasa berat sejak awal. Ada saja rintangan kecil yang datang bertubi-tubi. Bukan rintangan besar yang mematahkan, melainkan gangguan kecil yang mengikis kesabaran dan keyakinan secara perlahan. Konflik batin weton legi semakin tajam ketika ia melihat orang lain tampak baik-baik saja melangkah di hari yang sama. Orang lain bisa lancar, bahkan berhasil, sementara dirinya merasa seperti berjalan melawan arus. Dari sinilah muncul pertanyaan yang menggoyahkan iman terhadap hitungan Jawa. Apakah Primbon keliru? Ataukah dirinya yang tidak peka membaca tanda? Primbon Jawa menjawab pertanyaan ini dengan cara yang tidak sederhana. Setiap weton memiliki tanggapan waktu yang berbeda. Hari yang menguatkan satu weton bisa melemahkan weton lain. Bagi weton legi, hari yang menguatkan biasanya terasa ringan di batin, meski secara lahir tampak biasa. Sebaliknya, hari yang melemahkan sering terasa tergesa, penuh dorongan, dan menimbulkan rasa tidak sabar yang asing bagi sifat aslinya. Masalahnya, weton legi sering mengabaikan rasa batin ini. Karena sifatnya yang ingin menyenangkan banyak pihak, ia cenderung menyesuaikan diri dengan waktu orang lain. Ketika diajak melangkah di hari tertentu, ia mengikuti meski hatinya ragu. Dalam jangka pendek, keputusan ini terlihat bijak. Namun, dalam hitungan Primbon, penyesuaian yang berlebihan justru mengikis daya hidup weton legi. Hari yang menguatkan weton legi sejatinya memberi ruang untuk bernapas. Rezeki mungkin tidak langsung besar, tetapi mengalir stabil. Hubungan tidak langsung sempurna, tetapi terasa tenang. Sebaliknya, hari yang melemahkan sering menjanjikan hasil cepat, namun menyisakan kelelahan batin yang panjang. Inilah konflik yang jarang disadari, memilih hasil cepat atau ketenangan jangka panjang. Leluhur Jawa menggambarkan weton legi seperti orang yang membawa lampu minyak. Jika berjalan di waktu yang tepat, cahayanya cukup untuk menerangi jalan. Namun jika dipaksa berjalan di angin kencang, apinya tidak padam, tetapi nyalanya melemah. Orang lain mungkin tetap melihat cahaya itu, tetapi si pembawa lampu tahu betapa sulitnya menjaga nyala tersebut. Dalam banyak kisah Primbon, weton legi yang sering melangkah di hari melemahkan akhirnya menjadi pribadi yang kuat menahan beban, namun kehilangan rasa bahagia yang sederhana. Ia terbiasa bertahan, terbiasa mengalah, dan terbiasa menyimpan lelah. Orang lain memujinya sebagai sosok sabar, tanpa tahu bahwa kesabaran itu tumbuh dari keputusan-keputusan waktu yang tidak selaras. Konflik mencapai puncaknya ketika weton legi dihadapkan pada pilihan besar, menunggu hari yang terasa tepat menurut batin atau mengikuti arus demi memenuhi harapan orang lain. Menunggu berarti dianggap lambat, ragu, bahkan takut. Melangkah berarti mengorbankan ketenangan yang menjadi sumber kekuatannya sendiri. Primbon Jawa tidak memerintahkan weton legi untuk selalu menunggu. Namun ia mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil di hari yang melemahkan
akan meminta tebusan. Tebusan itu tidak selalu berupa kegagalan, melainkan berupa kelelahan batin yang menumpuk. Dan ketika batin lelah, hari yang seharusnya menguatkan pun kehilangan daya. Di akhir bab ini, satu kenyataan pahit mulai terlihat. Banyak weton legi menjalani hidup yang terlihat baik-baik saja, namun di dalamnya menyimpan keletihan yang sulit dijelaskan. Bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena terlalu sering melangkah di waktu yang tidak ramah bagi jiwanya sendiri. Pertanyaannya kini bukan lagi hari mana yang baik atau buruk, melainkan apakah weton legi berani mendengarkan tanda halus sebelum melangkah. Jawaban atas pertanyaan itu akan membawa kita pada konflik yang lebih besar ketika logika modern dan hitungan leluhur saling berhadapan. Bab 3. Ketika logika bertabrakan dengan hitungan leluhur. Konflik terbesar dalam perjalanan weton legi bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Pada titik tertentu, hampir setiap pemilik weton legi akan berdiri di persimpangan yang sunyi antara mengikuti logika zaman atau mendengarkan bisikan halus hitungan leluhur. Persimpangan ini tidak selalu tampak jelas, namun dampaknya sering terasa lama dan dalam. Logika modern mengajarkan bahwa kesempatan harus segera diambil. Waktu dianggap netral, siapa cepat dia dapat. Dalam pandangan ini, menunda berarti kalah. Berhitung terlalu lama dianggap ragu, dan mendengarkan pertanda batin sering dicap sebagai kelemahan. Weton legi yang sejak lahir membawa sifat halus dan penuh pertimbangan kerap terjepit di tengah arus pemikiran ini. Primbon Jowo memandang waktu dengan cara yang berlawanan. Waktu bukan sekadar angka di kalender, melainkan makhluk hidup yang memiliki watak. Ada waktu yang ramah, ada yang dingin, ada pula yang menuntut pengorbanan lebih besar. Bagi weton legi, kepekaan terhadap watak waktu adalah anugerah sekaligus ujian. Anugerah karena mampu merasakan ketidakselarasan, ujian karena godaan untuk mengabaikannya selalu datang. Konflik batin mulai memuncak ketika weton legi merasa tertinggal. Ia melihat orang lain melangkah tanpa perhitungan, namun tampak berhasil. Dalam hatinya muncul bisikan yang menggoyahkan. Mungkin hitungan Jowo sudah tidak relevan. Mungkin semua ini hanya sugesti. Disinilah Primbon Jowo menyebut adanya kabut batin. Kondisi ketika kepekaan justru tertutup oleh keraguan. Banyak kisah leluhur mencatat weton legi yang memutuskan untuk sepenuhnya mengikuti logika. Awalnya langkah terasa ringan karena tidak lagi terbebani pertimbangan. Keputusan diambil cepat, jalan ditempuh tanpa ragu. Namun seiring waktu, muncul keganjilan kecil yang sulit dijelaskan. Hasil memang ada, tetapi rasa tentram perlahan menghilang. Kesibukan meningkat, beban tanggung jawab bertambah, dan ruang untuk bernapas terasa sempit. Primbon Jawa menyebut keadaan ini sebagai urip tonpo iramo.
Hidup berjalan, tetapi tidak seirama dengan batin. Bagi Weton Legi, kondisi ini sangat melelahkan karena jiwanya diciptakan untuk bergerak selaras, bukan dipaksa. Namun konflik belum berhenti di sini. Ketika rasa lelah muncul, logika kembali menuntut pembuktian. Jika sudah sejauh ini melangkah, mengapa harus berhenti? Sebaliknya, ada pula Weton Legi yang memilih sepenuhnya tunduk pada hitungan, menunggu hari baik dengan kesabaran panjang. Konflik lain muncul, ia dianggap lambat, tertinggal, bahkan diragukan kemampuannya. Tekanan sosial ini tidak kalah berat. Primbon tidak menutup mata terhadap hal ini. Leluhur Jawa memahami bahwa mengikuti irama waktu seringkali berarti berjalan sendirian. Benturan antara logika dan hitungan ini menciptakan dilema yang tajam. Mengikuti logika memberi kecepatan, namun menguras batin. Mengikuti hitungan memberi ketenangan, namun mengundang ujian kesabaran. Weton Legi sering terombang-ambing di antara keduanya, mencoba menyeimbangkan dua dunia yang tidak selalu sejalan. Dalam keheningan batin, Primbon Jawa mengajarkan satu petunjuk halus. Konflik ini tidak dimaksudkan untuk dimenangkan salah satunya. Logika dan hitungan bukan musuh, melainkan dua sisi yang harus dipahami batasnya. Logika memberi arah, hitungan memberi waktu. Ketika salah satu diabaikan, langkah menjadi pincang. Namun, pelajaran ini tidak mudah diterima. Banyak Weton Legi baru menyadarinya setelah mengalami kelelahan panjang. Setelah merasakan pahitnya berjalan terlalu cepat atau getirnya menunggu terlalu lama. Dari pengalaman inilah muncul kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dialami. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai titisan pangerten. Saat pemilik weton mulai memahami bahwa hidup bukan soal mendahului atau tertinggal, melainkan soal tepat. Tepat waktu, tepat niat, dan tepat batin. Sayangnya, kesadaran ini sering datang setelah pengorbanan yang tidak sedikit. Di akhir bab ini, konflik mencapai titik sunyi. Weton Legi mulai bertanya pada dirinya sendiri, bukan lagi pada hitungan atau logika. Apakah langkah yang diambil selama ini membuat batin lebih tentram, atau justru semakin menjauh dari dirinya sendiri? Pertanyaan ini tidak menuntut jawaban cepat. Ia justru membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hari baik, hari buruk, dan makna menunggu. Dan di balik pertanyaan itulah tersimpan rahasia yang akan mengubah cara Weton Legi memandang hari baik selamanya. Rahasia yang tidak tercantum dalam hitungan, tetapi hidup dalam kesadaran. Bab 4. Hari yang dianggap biasa, namun menentukan skalanya. Dalam Primbon Jawa, ada satu hal yang jarang disadari oleh banyak orang, terutama pemilik Weton Legi. Hari yang paling menentukan seringkali bukan hari yang diagungkan, melainkan hari yang diabaikan.
Inilah bagian paling sunyi dalam hitungan waktu. Bagian yang tidak banyak dibicarakan, namun justru menyimpan pengaruh paling kuat. Weton Legi sering diajarkan untuk mencari hari baik, hari yang Neptunya tinggi, pasaran yang dianggap menguntungkan, atau perpatuan hari yang terlihat menjanjikan. Namun leluhur Jawa meninggalkan catatan halus bahwa terlalu mengejar hari baik justru bisa menutup mata terhadap hari yang selaras. Selaras bukan berarti istimewa, melainkan tepat. Konflik mulai muncul ketika Weton Legi menyadari bahwa beberapa peristiwa penting dalam hidupnya justru terjadi di hari yang tidak pernah direncanakan. Pertemuan yang mengubah arah hidup, keputusan yang terasa spontan namun berbekas panjang, bahkan awal dari ujian besar sering lahir di hari yang dianggap biasa. Primbon Jawa menyebut hari-hari ini sebagai dino meneng, hari yang diam, tidak menonjol, namun bekerja dalam senyap. Banyak Weton Legi yang menolak kenyataan ini. Bagaimana mungkin hari yang tidak masuk hitungan utama justru membawa dampak besar? Penolakan ini melahirkan konflik baru, keinginan untuk mengendalikan takdir sepenuhnya. Padahal Primbon Jawa mengajarkan bahwa waktu tidak bisa dikuasai, hanya bisa diajak selaras. Dalam kisah-kisah leluhur, diceritakan bahwa Weton Legi yang terlalu terpaku pada hari baik sering terjebak dalam pengulangan. Ia menunggu hari yang dianggap sempurna, namun ketika hari itu datang, batinnya belum siap. Sebaliknya, ketika hari biasa datang dan ia melangkah dengan keikhlasan, jalan justru terbuka tanpa perlawanan. Mistisnya, hari yang diabaikan ini sering membawa ujian terlebih dahulu, bukan berupa kegagalan besar, melainkan kegelisahan batin. Rasa ragu muncul tanpa sebab jelas. Hati terasa tidak sepenuhnya tenang, namun juga tidak menolak. Disinilah banyak Weton Legi mundur, mengira hari tersebut tidak baik. Padahal menurut Primbon, kegelisahan itu adalah tanda pembersihan. Konflik batin semakin dalam ketika Weton Legi dihadapkan pada dua pilihan. Menunggu hari yang diyakini baik menurut hitungan, atau melangkah di hari biasa dengan bekal niat dan kesadaran. Tidak ada jawaban yang benar secara mutlak. Yang ada hanyalah konsekuensi batin yang akan menyertai pilihan tersebut. Primbon Jawa menyebut bahwa hari yang selaras dengan Weton Legi seringkali menguji keberanian untuk percaya pada proses, bukan hasil. Hari ini tidak menjanjikan kemudahan instan, namun memberi ruang bagi batin untuk tumbuh. Sayangnya, nilai ini sering bertabrakan dengan keinginan manusia untuk kepastian cepat. Ada satu rahasia yang jarang diungkap. Weton Legi memiliki kecocokan dengan hari-hari yang berenergi rendah namun stabil. Hari-hari ini tidak memberi lonjakan besar, tetapi juga tidak menjatuhkan. Ia mengajarkan keseimbangan, sesuatu yang sering dilupakan dalam pencarian hari baik. Di titik ini, konflik mencapai bentuk yang lebih halus
namun lebih tajam. Weton Legi mulai menyadari bahwa selama ini ia bukan salah memilih hari, melainkan salah memahami makna hari itu sendiri. Hari baik bukan tentang keberuntungan semata, tetapi tentang kesiapan batin untuk menerima apapun yang datang. Menjelang akhir bab ini, muncul kesadaran yang mengguncangkan. Mungkin selama ini Weton Legi terlalu sibuk menghindari hari buruk, hingga lupa bahwa pertumbuhan justru lahir dari hari yang menantang. Hari yang tidak dielu-elukan, tidak ditunggu, namun ketika dilewati dengan kesadaran, mampu mengubah arah hidup secara perlahan namun pasti. Dan disinilah misteri semakin mengental. Jika hari biasa saja bisa begitu menentukan, lalu apa sebenarnya makna hari baik dan hari buruk menurut Primbon Jawa? Pertanyaan ini menggantung, membawa Weton Legi menuju satu pemahaman terakhir yang tidak semua orang siap menerimanya. Jawabannya tidak akan datang dari hitungan, melainkan dari cara manusia memaknai waktunya sendiri. Bab 5. Hari baik yang tidak pernah dicari. Pada titik inilah perjalanan Weton Legi mencapai puncaknya. Setelah melalui pencarian hari baik, pertarungan batin antara logika dan hitungan, serta perjumpaan dengan hari-hari yang diabaikan, satu kesadaran mulai muncul dengan perlahan namun mengguncangkan. Kesadaran ini tidak datang sebagai jawaban yang melegakan, melainkan sebagai pertanyaan yang meruntuhkan keyakinan lama. Weton Legi mulai menyadari bahwa semakin ia mengejar hari baik, semakin jauh ketenangan terasa. Setiap hitungan, setiap perbandingan neptu, setiap penantian akan waktu yang dianggap tepat, justru menumbuhkan kegelisahan baru. Seolah-olah waktu selalu satu langkah di depan, dan dirinya selalu tertinggal, tak peduli seberapa cermat ia berhitung. Konflik batin memuncak ketika satu hari datang tanpa tanda, tanpa persiapan, tanpa hitungan. Hari itu bukan hari yang dicatat dalam primbon sebagai istimewa. Tidak ada larangan, tidak pula keutamaan. Hari itu datang seperti hari lain, sunyi, biasa, dan nyaris terlewat. Namun entah mengapa, batin Weton Legi terasa lebih lapang dari biasanya. Dalam keheningan itulah ia melangkah, bukan karena yakin akan hasil, melainkan karena lelah menunggu kepastian. Tidak ada doa yang panjang, tidak ada ritual yang rumit, hanya niat yang jujur dan kepasrahan yang utuh. Anehnya, langkah ini tidak terasa berat. Untuk pertama kalinya, waktu seakan berjalan bersisian dengannya. Primbon Jawa menyebut momen ini sebagai tibaning padang, terang yang jatuh tanpa diminta. Namun konflik belum selesai. Justru setelah langkah itu diambil, ujian datang dengan cara yang tidak terduga. Bukan berupa kegagalan, melainkan kehilangan. Kehilangan rasa ingin mengendalikan, kehilangan keyakinan lama bahwa hari baik adalah kunci segalanya. Disinilah plot twist mulai terungkap perlahan. Weton Legi menyadari bahwa selama ini ia salah menempatkan makna hari baik. Hari baik bukan penyebab keberhasilan, melainkan cerminan kesiapan batin.
Ketika batin masih penuh ketakutan, hari sebaik apapun akan terasa berat. Namun, ketika batin sudah pasrah dan lurus, hari apapun bisa menjadi baik. Leluhur Jawa tidak pernah bermaksud menjebak manusia dalam hitungan tanpa akhir. Primbon bukan kitab takdir yang kaku, melainkan peta kesadaran. Hitungan hari, pasaran, dan weton hanyalah alat untuk mengenali diri, bukan untuk menggantikan keikhlasan. Kesalahan terbesar bukan salah memilih hari, melainkan lupa bahwa semua hari tetap berada dalam kuasa Gusti. Konflik terakhir muncul sebagai pergulatan batin yang paling sunyi. Jika hari baik tidak lagi menjadi tujuan utama, lalu apa yang harus dipegang? Jawabannya datang bukan dari primbon, melainkan dari kedalaman iman, bahwa di atas semua hitungan ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah salah waktu. Di titik ini, Weton Legi memahami sesuatu yang jarang disadari banyak orang. Hari baik sejati bukan hari yang mendatangkan kemudahan, melainkan hari yang mendekatkan manusia pada ketundukan. Hari yang membuat hati tidak sombong saat diberi dan tidak putus asa saat diuji. Plot twist terakhir pun tersingkap sepenuhnya. Hari terbaik dalam hidup Weton Legi ternyata bukan hari yang ia tunggu-tunggu, melainkan hari ketika ia berhenti menuntut waktu untuk menuruti keinginannya dan mulai menata niat untuk mengikuti kehendaknya. Sejak saat itu, hidup tidak menjadi tanpa masalah, tetapi batin menjadi lebih kuat. Primbon Jowo akhirnya kembali ke hakikatnya. Sebagai pengingat, bukan penentu. Sebagai petunjuk arah, bukan pengganti iman. Dan Weton Legi dengan segala kelembutannya justru ditakdirkan untuk memahami pelajaran ini lebih dalam daripada weton lainnya. Di akhir perjalanan ini, satu pesan tersisa, bahwa sebaik apapun hitungan, setepat apapun hari, semua akan sia-sia tanpa sandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebaik-baik penentu waktu, sebaik-baik pemberi rizki, dan sebaik-baik penjaga langkah manusia. Dan ketika hati sudah kembali kepadanya, hari apapun akan menjadi hari baik. Di akhir pembahasan ini, marilah kita mengambil satu pelajaran penting dari warisan leluhur Jawa, bahwa hitungan weton, pasaran, dan hari baik bukanlah alat untuk menantang takdir, melainkan sarana untuk mengenali diri dan menata langkah agar tidak tergesa. Namun, setinggi apapun ilmu primbon, semuanya tetap berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Penentu waktu dan kehidupan. Jika hari ini hidup terasa berat, rejeki tersendat, atau jalan terasa buntu, jangan buru-buru menyalahkan hari dan waktu. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima nikmat yang lebih besar. Ingatlah, tidak ada satupun hari yang benar-benar buruk bagi orang yang bersandar kepadanya. Semoga siapapun yang sedang terlilit hutang, Allah mudahkan jalan pelunasannya. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diganti dengan kesehatan. Yang sedang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang halal, berkah,
dan membawa ketentraman. Dan semoga kita semua selalu dilindungi, dijauhkan dari kesulitan yang tidak perlu, serta diselimuti keberkahan dalam setiap langkah hidup. Jika pembahasan ini memberi manfaat, jangan lupa untuk memberikan tanda suka dan mendukung channel ini dengan berlangganan, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari ilmu leluhur yang berpadu dengan keimanan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita semua. Amin.